What's up? Hello, peace out. Jadi, selamat datang di channel WDF. Oke, jadi gini ya. Hari ini saya akan membahas tentang, maaf, saya nggak ada tata krama sama sekali. Jadi gini ya, anak SMP ini akan membahas tentang hukum dengan topik SMP 115 Jakarta. Oke, apa itu hukum? Oke, hukum sebentar ya. Hukum semua negara adalah teori hukum. Kenapa saya bilang hukum itu? Jadi gini, apa itu hukum? Balik lagi pembahasan. Apa itu hukum? Hukum itu sebetulnya saya jelaskan dulu dari mana hukum itu berasal. Hukum berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Oke, abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi pada abad ke-5 ada namanya teori hukum yang disebut dengan nama filsuf. Filsuf siapa yang menemukan? Filsuf Yona. Jadi apa itu isinya? Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Filsuf Yona adalah hukum yang isinya itu tentang hukum survival. Apa itu hukum survival? Jadi hukum survival adalah hukum yang masih berkaitan dengan alam. Jadi dengan survive, kita survive. Lalu yang kedua, maaf ya, saya pakai ini ya. Jadi oke. Yang kedua, apa yang kedua? Tebak. Pengertian hukum. Apa itu pengertian hukum? Jadi pengertian hukum itu dari saya nggak mau menjelaskan. Saya nggak mau asal cepat-ceplos ya. Saya ini banyak tanggapan dari filsuf lain, pengertiannya banyak yang berbeda. Cuman dari apa yang saya baca, sebenarnya apa yang saya baca ya, ini cuma faktanya juga, karena kalian ini sama seperti agama ya, kalian bisa mempercayai teori hukum yang mana yang benar, karena ini banyak banget teori hukumnya. Dan saya mengutip apa itu hukum. Hukum itu ialah berasal dari kata logos dan nomos. Apa itu logos? Logos itu adalah akal, nomos itu adalah perbuatan. Jadi logos itu adalah seperti saya punya akal, saya mau ambil remote AC saya. Lalu nomos, apa itu nomos? Nomos itu ialah remote. Jadi gini, contohnya saya ada niatan mau ambil remote, itu adalah logos. Dan perbuatannya saya adalah mengambil. Nah, itu adalah nomos. Lalu ini hukum survive ini saya jelaskan ya. Ini abad ke-5. Jadi kalau menurut saya, jika teori hukum survive ini digunakan di tahun 2023 ini, mungkin bisa saja kalau kalian di hutan Amazon sana. Kalau misalkan kalian di Jakarta, di kota, kalian nggak bisa pakai hukum survive. Tapi kalau kalian mau buat hukum sendiri, itu sah-sah saja. Beda dengan agama, kalian tidak bisa membuat agama sendiri. Kalau kalian membuat hukum sendiri, sah-sah saja gitu loh. Lalu kedua, saya akan menjelaskan teori hukum. Kenapa hukum itu ada? Oke, kenapa hukum itu ada? Hukum itu adalah pemberlakuan bagi manusia. Jadi kalau kita nggak ada hukum, Indonesia bakal kacau, semua negara bakal kacau gitu loh. Kenapa saya bisa bilang semua kacau? Karena memang kalian jadi zaman batu gitu. Zaman batu kan nggak tahu hukum, ya kan? Zaman batu nggak tahu hukum. Lalu ada lagi yang namanya seperti kita saja, banyak ini yang nggak tahu hukum, nggak tahu aturan. Seperti berita yang kemarin, katanya ada bodybuilder yang katanya dia bodybuilder badan keker, terus dia katanya dia menghalangi lampu merah konten creator. Katanya nggak ada izin, kata Gojeknya itu kan termasuk zaman batu itu. Mereka nggak tahu aturan. Anda putar balik tapi Anda marah, Anda putar balik ke jalan yang salah. Jadi intinya kalau misalnya saya mau negur, harus ada izin lah. Itu ada, saya nggak tahu nama kreator YouTube-nya. Cuman mungkin Anda bisa lihat di Google, konten kreator diamuk masa, didebut lagi tempat rawan ya itulah ya, rawan manusia purba. Saya nggak bilang semua manusia purba sih, saya bilang rawan manusia purba. Oke, jadi lalu ketiga, siapa nama pelopornya ya? Sebenarnya ada dari Jerman dan ada dari siapa ya? Ada dari Inggris, kalau nggak salah dari Inggris tuh. Yap, betul, dari Inggris, UK, kalau nggak salah UK apa US. Dari Inggris lah.
kayak UK deh, namanya Ayn Rand itu adalah tokoh wanita, tapi banyak kontroversial, banyak sekali kontroversial yang dia buat. Contohnya dia lebih setuju hukum ini. Oke, tapi sebelum kita lanjut, saya sebutkan itu ya, ada dua tokoh ya, Ayn Rand dan Nietzsche. Saya nggak tahu tulisan, sebenarnya bukan nggak tahu sih, saya ini tokoh Jerman, Nietzsche ya, kayak itu ya. Oke, dia sangat pro sekali sama hukum Nietzsche, hukum Nietzsche. Dia sangat pro sekali terhadap hukum ini, hukum Iona ini. Lalu kedua, oke, saya ingin menjelaskan, saya akan menjelaskan dasarnya saja ya. Jadi saya sini kan sudah menjelaskan filsuf Iona ya, artinya filsuf yang isinya masih bergantung pada alam, oke? Masih teori hukumnya tuh ada hukum survive. Oke, lalu kedua apa lagi nih hukumnya nih? Kedua ada hukum, saya kasih ringkas saja supaya kalian ini bisa belajar, karena waktunya tidak cukup ini untuk short YouTube dan short Instagram mungkin cukup lah. Oke, yang kedua adalah sofis. Apa itu sofis? Sofis itu didirikan pada abad ke-6. Abad ke-6 sudah abad ke-5. Sudah abad ke-5. Maaf saya lagi hidung. Oke, abad ke-5, setelah abad ke-5 selesai, lalu abad ke-6 masuk. Sebenarnya abad ke-5 bukannya berarti kaum survive. Bukannya berarti kaum survive sudah nggak ada. Kaum survive masih ada. Orang yang masih memperlakukan kaum survive masih ada, tapi masalahnya ada tambahan hukum. Apa itu hukum? Hukum sofis. Oke, sekarang hukum sofis abad ke-6. Abad ke-6 itu di mana hukum sofis mulai bergantung pada Iona itu adalah mitis dan juga alam. Lalu kedua ada yang namanya sofis. Apa itu sofis? Sofis itu adalah teori hukum, tapi dia ada sudah menyangkut ketuhanan Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, maaf, ini kan jadi silat. Kenapa ini, Rek? Oke, ini yang sudah masuk ketuhanan dan agama. Tapi di kaum sofis banyak sekali yang menentang ya, tokoh-tokohnya. Kenapa? Karena hukum sofis ini dibuat untuk orang-orang penting saja, ini ditentang. Nah, apa yang kita pakai ini adalah hukum yang kita pakai saat ini adalah hukum sofis. Hukum sofis itu adalah hukum yang gimana saya ringkas ya? Hukum sofis adalah hukum yang mulai berat. Oke, gimana ya saya bilangnya? Hukum sofis ialah hukum yang sudah bergantung pada hal-hal pada agama dan sudah bergantung pada apa ya intinya. Saya sebenarnya susah menjelaskan ya. Saya ringkas dulu. Oke, nanti saya ringkas di bagian apa sih nama IG itu. Saya jarang pakai IG soalnya, Rek. Aduh. Di kolom ininya lah, intinya gitu lah ya. Nanti saya jelaskan itu maksudnya. Oke, lalu karena saya lanjut ya. Karena itu hukum sofis itu mulai diberlakukan sampai sekarang. Buktinya kita sebenarnya saya nggak bilang hukum ini diatur sama orang besar ya. Cuman sepertinya hukum kita ini, kalau bagi yang protes hukum kita hanya menerapkan kepada orang besar saja, ya berarti kan protes sama kaum sofis. Boleh loh. Berarti kaum sofis apa? Kaum sofis adalah hukum yang bergantung, yang sudah dikemukakan agama pada abad ke-6. Jadi kalau misalnya kalian gak setuju sama kaum sofis, kalian juga gak harusnya demo sama agama, karena itu dua itu saling berkaitan. Oh iya loh, gimana yo? Oh iya loh. Oke. Jadi itu aja sih sebenarnya. Oke, balik lagi ya. Saya bukan aktivis, saya adalah manusia biasa. Cuman saya sangat apresiasi sekali sama aktivis ya. Kenapa saya bilang aktivis? Ini pesan saya yang terakhir ya. Karena aktivis itu adalah orang-orang yang berani berpendapat, berani melawan arah. Makanya karena itu saya setuju dengan kebebasan berpendapat. Maaf ini gak nyambung sekali, cuman intinya saya sangat setuju dengan kebebasan berpendapat. Itu aja, saya gak mau melenceng jauh-jauh ya. Cuman semoga penjelasan saya dimengerti sama kalian ini yang nonton WDF ini ya, WDF. Ya itulah dia, anak SMP. Saya menjelaskan sebagai anak SMP saja, saya gak mau membawa-bawa sekolah saya saat ini gitu loh ya. Terima kasih ya. Jadi peace out, jangan lupa subscribe and follow our channel.